warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, para dosen dan teman-teman, di saat ini kami kelompok 2 akan membahas tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Sejarah Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedio Diningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai. Bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei yang nantinya selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan Gedung Volkras, artinya perwakilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dimana Pancasila, pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis, terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Para peserta sidang menerima pidato dan pengajuan atas Pancasila yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno secara aklamasi. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebutkan 5 sila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Demokrasi, 4. Keadilan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 yang berisi 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Abi Kosseno Djokro Soejoso, 4. Agus Salim, 5. Wahid Hasyim, 6. Muhammad Yamin, 7. Abdul Qasar Musakir, 8. Mester A.A. Maramis, dan yang 9 terakhir Ahmad Soebarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah dan resmi menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil pembahasan sejarah lahirnya Pancasila oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ramah tamah budi bahasamu